Alhamdulillah di malam Sabtu atau Jumat malam ini Halo Ustadz insyaallah akan memulai program belajar bahasa Arab dari nol. Jadi untuk mempelajari buku ini kita hanya disyaratkan telah mampu membaca Al-Quran. Materi yang kita pelajari ini dasar, saya sampaikan dari sekarang. Dasar itu dalam pengertian memangnya betul-betul pemula, tetapi juga dengan maksud itu adalah dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi pemahaman kita nanti tentang isim yang baik, tentang perubahannya, tentang penanda isim akan memudahkan kita untuk mempelajari materi selanjutnya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah di malam Sabtu tanggal 21 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 November 2020, belajar bahasa Arab, belajar membaca kitab dari nol yang diselenggarakan oleh Halo Ustadz dapat tayang kembali secara live. Kita berdoa mudah-mudahan semua yang kita lakukan, semua tenaga, pikiran, dan harta yang kita curahkan untuk mempelajari bahasa Arab, Allah jadikan sebagai kebaikan. Dan juga kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk terus mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Al-Quran, yang mudah-mudahan akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, hadits dan kitab-kitab para ulama. Para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang kita akan memasuki unit 2 dari buku Teknik Membaca Kitab. Kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, buku yang sekarang kita gunakan hanya covernya saja yang berbeda. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian punya yang sebelumnya. Sekarang kita sudah mencetak dengan baru, yang barunya itu hanya covernya saja, isinya masih sama. Jadi silahkan bagi para Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki buku Teknik Membaca Kitab, Kaifa Taqra'ul Kitab, Tata Bahasa Dasar Bahasa Arab, buku level 1 yang kita gunakan, dapat menghubungi Halo Ustadz. Silahkan dibuka bukunya di unit 2. Unit 2 tampilannya seperti ini. Kayaknya halamannya tidak ada. Ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar subjek dan predikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi ini, sering kami sampaikan bahwasanya unit 1 yang kemarin telah kita tuntaskan itu dasar kita untuk mempelajari bahasa Arab selanjutnya. Nah, unit 2 ini nanti akan kita lihat, unit 2 itu dasarnya unit 1. Jadi mudah-mudahan bagi para Bapak Ibu sekalian yang mengikuti dari awal, pemahaman tentang unit 1 masih baik dan terus diulang-ulang. Kemudian bagi para Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung di program bahasa Arab ini, yang mungkin baru awal atau belum pernah mempelajari bahasa Arab, bisa mempelajari kembali melalui rekaman yang ada di YouTube Halo Ustadz, dan
dan FB-nya juga ada, Facebook-nya juga, Halo Ustadz juga bisa mempelajari dari rekaman video yang ada. Atau juga Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya melalui buku, karena insya Allah materinya sangat mudah, sangat praktis dan betul-betul terarah, sehingga Bapak Ibu kalaupun memang belum pernah belajar bahasa Arab, insya Allah akan bisa mempelajarinya secara mandiri. Jadi unit 1 itu dasar kita untuk mempelajari unit 2. Nanti akan Bapak Ibu sekalian lihat seluruh istilahnya yang kita pelajari di unit 1 itu digunakan di unit 2. Dan seterusnya nanti ketika kita belajar bahasa Arab, istilah mufrad, kemudian istilah jamak, mutsanna, mudzakkar, muannas itu akan selalu digunakan. Nah, sekarang kita akan memasuki unit 2, kita akan membuat kalimat. Jadi kalimat sederhana. Membuat kalimat di dalam bahasa Arab itu yang akan kita mulai dengan pola subjek predikat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita punya pengetahuan tentang tata bahasa Indonesia. Kita akan menggunakan tata bahasa Indonesia lalu kita bandingkan dengan tata bahasa Arab agar memudahkan kita. Silakan dibuka halaman 33. Halaman 33. Mubtada. Mubtada itu sama dengan subjek. Kemudian khabar predikat. Kalaupun kita belum memiliki pengetahuan yang baik tentang tata bahasa Indonesia, insya Allah nanti kita akan memahami apa itu subjek, apa itu predikat. Kita akan memulai dengan istilahnya dulu. Jadi mubtada itu kita cukup terjemahkan dengan subjek. Kemudian khabar itu adalah predikat. Ini ada istilah-istilah yang akan kita pelajari. Apakah mubtada? Mubtada adalah isim yang memulai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ada keterangannya di bawah. Jadi kita bisa simpulkan di sini mubtada adalah isim. Isim. Jadi mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Itu saja sederhananya. Jadi mubtada itu adalah isim, mubtada terletak di awal kalimat. Apakah mubtada? Mubtada adalah isim yang memulai jumlah ismiyah. Mubtada terletak di awal kalimat. Lalu dijelaskan apakah jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang dimulai dengan isim. Struktur jumlah ismiyah adalah mubtada dan khabar. Apakah khabar? Khabar merupakan isim atau lainnya yang menyempurnakan kalimat. Nah, mungkin kita bandingkan dengan tata bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat di sini di halaman yang sama di bagian kiri bawah. Mubtada subjek atau subjek, bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara disebut pokok kalimat. Lalu khabar predikat, bagian kalimat yang menandai atau yang dikatakan pembicara tentang subjek. Jadi mubtada kita nanti akan menyingkat dengan huruf mim, kemudian khabar dengan kha. Mubtada ini S subjek, kemudian khabar ini predikat. Jadi mubtada itu pokok kalimat. Bapak Ibu bayangkan saja misalnya kata benda. Misalnya masjid. Ini contoh sederhana dulu dalam bahasa Indonesia, masjid. Masjid ini kata, bukan kalimat. Masjid ini pokok kalimat. Lalu kita ingin melengkapinya dengan predikat. Misalnya masjid itu indah.
maka indah itu adalah predikat. Jadi istilah yang harus sekarang kita ingat itu mubtada, kemudian khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Kemudian ada istilah lain, ada istilahnya penanda i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu fungsi atau jabatan kata. Contohnya ya subjek. Subjek dan predikat itu terkait dengan jabatan kata. Disebut i'rab dalam bahasa Arab. Jadi ada istilah i'rab, perhatikan. I'rab ini artinya fungsi atau jabatan kata seperti subjek tambah predikat tambah objek kemudian K dalam bahasa Indonesia, SPOK atau spok mungkin kalau bisa disingkat. Itu dalam bahasa Arab istilah subjek, predikat, objek, kata keterangan itu disebut i'rab. Lalu i'rab itu ada penanda. Maka di sini apakah penanda i'rab? Jadi dalam bahasa Arab nanti Bapak Ibu sekalian, misalnya sebuah kata alhamdu sebagai contoh, ini i'rabnya adalah mubtada, i'rab. I'rab itu fungsinya, jabatannya di dalam kata adalah sebagai mubtada atau subjek. Kemudian ketika i'rab itu dalam bahasa Arab nanti itu ada penandanya. Jadi mubtada itu memiliki penanda, alamah, memiliki penanda i'rab. Penanda i'rabnya apa? Nanti akan dibahas. Jadi di sini ada istilah jumlah ismiyah. Perhatikan istilah yang kita tulis di sini. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang dimulai dengan mubtada. Kemudian ada mubtada, lalu ada khobar, lalu ada i'rab, ada penanda i'rab. Di sini ada rafa, ada marfu, alamatur raf'i, kemudian ada dhammah, alif dan ya. Jadi istilah yang harus kita pahami di sini ada mubtada, khobar, kemudian i'rab sama penanda i'rab. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi mubtada dan khobar ini istilah yang harus kita pahami. Kemudian saya ulangi di sini ada mubtada mim, kemudian khobar kha, lalu ada alamatul i'rab. Ini alamatul i'rab. Insyaallah nanti akan kita bahas seketika kita memulai membentuk kalimat. Baik, silakan dibuka halaman 34. Sekarang kita akan membuat kalimat sederhana. Judulnya di sini mubtada khobar pola mufrad. Jadi Bapak Ibu bayangkan kita sekarang akan belajar mubtada khobar lalu dikaitkan dengan adat. Dengan adat. Mubtada khobar, kita belajar mubtada khobar di sini, perhatikan mim dan kha. Nah, mubtada khobar ini terkait dengan adat. Maka Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian diingat, adat itu, bilangan itu di dalam bahasa Arab ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Jamaknya ini 3. Nah, kalimat bahasa Arab itu berputarnya di situ. Jadi susunan kalimat itu nanti akan terkait dengan adat. Artinya, sebagai contoh sederhana, nanti ada mubtada khobar pola mufrad. Ada mubtada khobar pola mutsanna. Ada mubtada khobar pola jamak mudzakkar salim. Ada mubtada khobar pola jamak muannats salim. Ada mubtada khobar pola jamak taksir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memahami unit 1, sekali lagi kita ulangi, memahami unit 1, ingat dengan baik unit 1, unit 2 sudah tinggal menambahkan sedikit saja materi gitu loh. Kita tidak perlu banyak
perlu mengingat hal lain. Karena seluruhnya dasarnya itu di unit 1. Jadi Bapak bayangkan, kalimat itu nanti ada pola mufrad. Bapak Ibu bayangkan ada pola mufrad, pola mutsanna, ada pola jamak mudzakkar salim, ada pola jamak muannats salim, ada pola jamak taksir. Nah, kalimat bahasa Arab itu dikembangkan dari situ gitu. Menarik kan? Jadi pemahaman kita tentang unit 1 ini akan memudahkan kita untuk memahami unit 2. Kalau kita sudah paham unit 1, unit 2 itu hanya ada hal kecil saja saya sebut yang ditambahkan sehingga kita bisa membentuknya menjadi kalimat. Walaupun memang pada kesempatan kali ini kita membentuk kalimat sederhana, tetapi itu adalah kalimat dasar di dalam bahasa Arab. Baik, kita mulai saja. Perhatikan di sini kaidahnya. Saya harus kembali ke awal dulu, halaman 33. Maaf, ada yang tertinggal sebelum kita masuk nanti. Kaidah dasar mubtada dan khabar. Ini kaidahnya. Ini harus menjadi pemahaman kita. Harus dasar kita membentuk kalimat. Harus paham kaidahnya dulu. 1. Syarat mubtada harus ma'rifah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ma'rifah ini dipelajari di mana? Dipelajari di unit 1. Masih ingat ma'rifah itu diantaranya adalah membubuhkan al. Misalnya alhamdu. Alhamdu ini ma'rifah. Kenapa? Karena diawali al. Jadi bahasan ma'rifah kemarin, ma'rifah itu ada alnya, kemudian nakiro tanpa al, biasanya seperti itu, walaupun nanti ada beberapa bentuk ma'rifah. Kita tidak akan membahas itu, kita hanya membahas satu saja. Jadi syarat mubtada harus ma'rifah. Di antara bentuk ma'rifah adalah diawali al. Kemudian nomor 2, syarat khabar. Tadi kita sudah mempelajari mubtada khabar istilahnya. Jadi ada mubtada, harus ada khabar, itu lengkap. Syarat khabar mesti sesuai dengan mubtada secara adad, kemudian secara jenis kelamin. Nah, perhatikan. Jadi ada kaidah dasar di dalam mubtada khabar yang kedua itu, syarat khabar mesti sesuai dengan mubtada secara adad dan jins. Contoh sederhananya gini. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya mufrad mudzakkar, khabarnya juga harus mufrad mudzakkar. Dan seterusnya nanti akan kita bahas. Nomor 3, penanda i'rab untuk mubtada dan khabar adalah rafa atau marfu. Nanti akan kita pelajari rafa sama marfu itu apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kaidahnya ini diingat dengan baik. Jadi ada 3 kaidah dasar mubtada dan khabar. Yang pertama, syarat mubtada harus ma'rifah, diantaranya ada al. Yang kedua, syaratnya khabar harus sesuai dengan mubtada secara adad dan jins. Kemudian penanda i'rab untuk mubtada dan khabar adalah rafa atau marfu. Ini 3 kaidah dasar yang harus dipahami ketika kita membentuk kalimat. Baik, kita buka halaman 34. Mubtada khabar pola mufrad. Jadi di sini kita akan belajar mubtada khabar yang berbentuk mufrad. Kaidahnya, ini kaidah pelengkap dari yang tadi. Jadi ada 3 kaidah dasar, kemudian ada kaidah tambahan di sini. Jika mubtada berbentuk mufrad mudzakkar. Ada mufrad, ada mudzakkar nanti. Khabar mesti mufrad mudzakkar. Jadi sederhananya gini Bapak Ibu sekalian, satu lelaki harus berpasangan dengan satu lelaki gitu. Satu perempuan harus berpasangan dengan satu perempuan. Kalau mubtadanya satu lelaki, khabarnya harus satu lelaki. Kalau mubtadanya satu perempuan, khabarnya harus satu perempuan. Itu sederhananya gitu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian gini, bahasa Arab itu dalam kalimatnya akan selalu berhubungan dengan adad dan jins. Ini. Jadi kalimat bahasa Arab berputar di situ. Jadi adad itu kita ingat ada mufrad, mutsanna, ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. Jins itu hanya mudzakkar dan muannats. Yang belum ada jins itu kan hanya ketika mufrad. Artinya gini.
ketika isim itu disebut mufrad, kita tidak tahu itu mudzakkar atau muannas dengan penandanya gitu. Atau musanna juga sama seperti itu, harus ada penandanya. Jadi bahasa Arab itu adatnya harus sama, satu, kemudian jenis kelaminnya juga harus sama. Dan bahasa Arab itu berputar kalimat di situ saja gitu. Jadi di dalam bahasa Arab itu kesesuaian jumlah bilangan satu dengan satu di mubtada, khobar satu di khobar, kemudian jenis kelamin itu menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan di dalam bahasa Arab. Nomor 3, jika penanda i'rab untuk mubtada dan khabar fala mufrad adalah dhammah. Nanti kita akan praktekkan. Jadi ada penanda i'rab mufrad. Mubtada khabar itu dhammah. Kita dalam bentuk kalimat akan memudahkan kita. 4 langkah praktis membentuk mubtada khabar. Jadi kita akan membuat kalimat sederhana. Kalimatnya itu wudu itu wajib. Jadi kalimatnya wudu itunya ini kita dalam kurung, tidak diterjemahkan, nanti wajib. Itu ini ada yang menyebutnya, kenapa muncul itu? Ini pengaruh dari bahasa Inggris is. Katanya seperti itu, dan mungkin Bapak Ibu tidak usah dipikirkan. Jadi kita akan membentuk kalimat wudu itu wajib. Ini langkah 1, terjemah kata. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk terjemah kata itu kita sudah menyiapkan di halaman paling terakhir itu di mufradat tentang kata-kata yang kita bisa gunakan membentuk kalimat. Di sini kita akan membentuk kalimat sederhana wudu itu wajib. Yang pertama terjemah kata dulu. Wudu bahasa Arabnya wudu sama, wajib juga sama. Jadi kata wudu itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, kemudian juga kata wajib itu juga sama diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ini juga memang menunjukkan bahwasanya wudu itu adalah istilah yang tidak dikenal dalam bahasa Indonesia kecuali ketika Islam itu ketika Islam itu datang baru istilah itu ada gitu loh. Karena memang wudu itu adalah istilah syariat. Kembali ke kata dulu, wudu juga sama dalam bahasa Arabnya, kemudian wajib juga sama. Nah setelah kita punya terjemah kata wudu dan wajib itu, maka kita masuk ke langkah kedua, yaitu membentuk kata. Bentuklah kata wudu menjadi mubtada dengan membubuhkan al. Kenapa dengan membubuhkan al? Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kaidah mubtada itu harus ma'rifah. Perhatikan wudu. Ini. Wudu ini akan kita jadikan mubtada, mim. Al-mubtada. Simbolnya mim saja. Kaidahnya mubtada harus ma'rifah. Caranya kita tinggal bubuhkan al-wudu. Jadi setiap kata yang kita inginkan, kita ingin jadikan sebagai mubtada, tambahkan wudu. Masjid menjadi al-masjidu. Kemudian kitab menjadi al-kitabu. Lalu madrasah menjadi al-madrasatu. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, setiap kata isim, setiap isim yang kita ingin jadikan mubtada itu harus ma'rifah. Di antara cara membentuk kata menjadi ma'rifah dengan membubuhkan al. Jadi al-wudu menjadi al-wudu. Shalah misalnya, kita istilah-istilah yang kita hafal saja dalam bahasa Arab. Misalnya kata shalah. Nah, sudah paham ini? Kata zakah, zakat. Kemudian kata al-hajj, haji. Kemudian kata ini tambahkan al-nya seperti ini. Seluruhnya. Jadi istilah dalam agama, dalam fikih itu yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia kita tambahkan al saja. Salat menjadi as-shalah, kemudian zakat menjadi az-zakah, haji menjadi al-hajj dan seterusnya. Itu. Kemudian langkah kedua sudah. Jadi membentuk mubtada. Kemudian langkah ketiga membentuk khabar. Nah, di sini. Langkah ketiga membentuk khabar. Di sini kita uraikan.
betul-betul detail Bapak Ibu sekalian. Insya Allah akan bisa dipelajari sendiri. Sebelum membentuk khobar, perhatikan jins. Nah, perhatikan dan adad mubtada. Kata yang kita jadikan mubtada adalah al-wudu. Perhatikan al-wudu, ini mubtada. Khobarnya harus sesuai dengan mubtada secara jins dan adad. Oke, sekarang kita periksa jenis kelaminnya. Jinsnya, lelaki atau perempuan, mudzakkar atau muannas. Al-wudu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ta marbutohnya. Lalu setelah jinsnya, jenis kelaminnya ditentukan, maka adadnya. Cara mengenali adad, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Dengan mengenali akhiran ini. Alif nun, ya nun, waw nun, alif ta. Ada tidak akhiran alif nun, ya nun, waw nun, alif ta pada al-wudu? Tidak ada. Maka kita anggapnya sebagai mufrad. Jadi jelas kesimpulannya di sini mubtada adalah mudzakkar dan mufrad. Kaidahnya khobar harus sesuai dengan mubtada secara jenis kelaminnya dan adadnya. Berarti yang harus terpikir di benak kita, khobar itu harus mudzakkar dan juga harus mufrad. Oke, sekarang di sini ada kesimpulan. Berarti khobar harus mudzakkar dan mufrad. Perhatikan jenis kelamin dan adad wajib. Oke, kita perhatikan nih. Kita perhatikan sekarang, kita cek jenis kelaminnya apa. Caranya gampang, melihat akhiran. Ada ta marbutoh tidak? Tidak ada, berarti mudzakkar. Lalu kita cek adadnya. Adadnya apa? Apakah mufrad, mutsanna atau jama'? Caranya mudah. Lihat dua huruf terakhir akhiran ini. Ada tidak? Alif nun, ya nun, waw nun, alif ta. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita anggap sebagai mufrad. Artinya secara kaidah kata wajib ini sudah sesuai di dalam jenis kelamin dan adad dari al-wudu. Al-wudu wajib. Nah, lalu langkah terakhir yang keempat, membubuhkan penanda i'rab. Jadi penanda i'rab itu biasanya ini yang sekarang kita pelajari adalah harokat. Harokat itu ada dhammah atau tanwin dhammah juga sama, disebutnya dhammah juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, penanda i'rab itu biasanya harokat. Jadi penanda i'rab dasar pokok itu adalah harokat. Harokat kan ada 3 yang punya bunyi ya. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah. Nah, dhammah ini bisa juga untuk menyebut tanwin dhammah. Fathah juga sama, tanwin fathah. Kasrah juga tanwin kasrah. Kita mempelajari yang ini dulu, yang dhammah dulu. Setelah al-wudu wajib itu kita anggap sebagai mubtada, maka langkah terakhir membubuhkan penanda i'rab. Penanda i'rab untuk mubtada khabar adalah rafa. Penanda rafa untuk mufrad adalah dhammah. Perhatikan kaidahnya di sini. Jadi penanda i'rab untuk mubtada dan khabar adalah rafa. Ini atau marfu juga sama. Istilahnya ini mohon diingatkan Bapak Ibu sekalian. Ada istilah marfu atau rafa sama saja. Nah, bentuknya seperti apa? Lihat di sini. Al-wudu'u. Jadi mubtada dan khabar itu kan harus marfu gitu. Penanda i'rabnya itu harus dhammah. Lalu al-wudu itu ada alnya, maka isim yang ada alnya tidak boleh tanwin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, alhamdu. Ini jadi isim yang ada alnya tidak boleh tanwin. Maka di sini al-wudu'u. Kemudian wajibun ini khabar tanpa ada alnya maka ditanwinkan al-wudu'u wajibun. Jadi kalau kita ingin membentuk kalimat dalam bahasa Arab wudu itu wajib, bahasa Arabnya seperti ini, al-wudu'u
wajibun. Ini sudah kalimat dasar dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat kaidahnya mubtada harus ma'rifah, ada alnya. Kemudian khobar. Khobar ini harus sesuai, perhatikan di sini, sesuai. Ini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita ingin membentuk kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, ketika kita ingin membentuk khobar, kita harus memikirkan jenis kelaminnya, jins gitu, jins dan adad dari mubtada. Ini kaidahnya di sini. Jadi khabar itu harus sesuai dengan mubtada secara jins dan adad. Al wudu'u wajibun. Oke, ini disebut pola mufrad. Pola mufrad. Pola mufrad mudzakkar. Mudzakkar. Al mufrad, saya tulis pakai bahasa Arab. Al mudzakkar ini polanya. Jadi mufradnya ya ini, al wudu itu mufrad, mudzakarnya karena tidak ada tak ta'anis marbuthah. Al wudu'u wajibun. Baik, sekarang kita akan masuk ke pola selanjutnya. Sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sudah paham pola mufrad mudzakkar, ini pola mufrad muannas itu ya tinggal ngikutin saja. Jadi saya ingin ulang sekali lagi gini. Kata kunci kita untuk memahami unit 2 ini ada di unit 1. Jadi betul-betul Bapak Ibu sekalian kami sering tegaskan, pemahaman kita tentang unit 1 itu dasar kita untuk memahami unit 2. Kalau kita paham unit 1 dengan baik dan benar, unit 2 itu cuma sekedar menambahkan istilah sedikit saja gitu loh. Bapak Ibu bisa lihat kan di sini istilah baru apa sih yang kita pelajari, cuma mubtada dan khobar, lalu ada istilahnya rafa atau marfu gitu. Lainnya itu yang sudah kita pelajari di unit 2 gitu loh. Maaf, di unit 1. Baik, sekarang kita akan membuat kalimat sederhana, sholat itu wajib. Jadi kalimatnya sholat itu wajib. Oke, kita terjemahkan, sholat juga sama, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sholat juga, kemudian wajib juga sama. Jadi terjemah dulu. Langkah kedua membentuk mubtada. Ada yang ingat kaidah mubtada? Ya, kaidah mubtada harus ma'rifah. Berarti sholat kita tulis di sini, saya tulis ulang, tambahkan al menjadi as-sholah gitu saja. Oke, ini sudah jadi mubtada nih. Jadi ketika isim kita posisikan di awal kalimat, kemudian kita bubuhkan al, itu sudah jadi otomatis mubtada gitu loh. Semuanya. Cobalah misalnya Bapak Ibu sekalian kalau punya kosakata apapun kata benda ya, yang hafal gitu, ya sudah dibuat saja. Misalnya tadi saya contohkan haji, haj kemudian juga sama menjadi al-hajju gitu bahkan. Kemudian umrah juga sama, itu bahasa Arab. Atau mungkin maaf kalau memang belum diingat kosakata dalam bahasa Arab, ya gunakan saja kata dalam bahasa Indonesia, tambahkan al, misalnya rumah menjadi al rumah gitu. Itu sebagai contoh sederhana sebenarnya. Tentunya tidak demikian. Jadi kembali ke contoh kita, as-sholatu. Ini mubtada. Kita ingin melengkapinya menjadi khobar. Sholat itu wajib. Itu kita menerjemahkan seperti itu. Sholat itu wajib. Oke. Wajib bahasa Arabnya apa? Wajib. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita ingin menjadikan kata wajib itu sebagai khobar. Oke. Ingat, sebelum kita membubuhkan, melengkapi kalimat memiliki khobar, maka kita harus mengecek, melihat jenis kelamin dan adat dari mubtada. Saya tidak membaca uraian di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu baca saja sama, dan di sini kita ingin memudahkan. Coba sekarang as-sholah. Kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, as-sholah kalau ditanya jenis kelaminnya apa? Mudzakkar. Mudzakkar atau muannas? Muannas.
Jenis kelaminnya berarti muannas. Oke. Berarti as-shalah itu muannas. Kemudian ini jinsnya. Jenis kelaminnya. Oke. Lalu adadnya. Al-adad. Bilangannya apa? Kata as-shalah itu mufrad, mutsanna atau jama'? Lihat saja akhiran di sini. Adakah alif nun, waw nun, ya nun, alif dan ta ada? Tidak ada. Kalau tidak ada kita anggap mufrad. Ini kita anggap saja mufrad gitu. Berarti kesimpulannya as-shalah itu secara jins muannas, kemudian secara adad adalah mufrad. Kita sebutnya saja menjadi mufrad muannas. Jadi adadnya kita dahulukan. Mufrad muannas. Dengan demikian khabarnya juga harus mufrad dan muannas. Karena kaedahnya jika mubtada mufrad, khabarnya harus mufrad. Jika mubtada muannas, khabarnya juga harus muannas. Nah, sekarang kata wajib. Kata wajib mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada ta ta'anis marbutohnya. Karena dia ini mudzakkar, berarti kita harus mengubahnya menjadi muannas. Caranya tinggal membubuhkan ta marbutoh. Jadi as-sholatu wajibah. Kemudian yang terakhir kita bubuhkan penanda i'rab. Penanda i'rab untuk mufrad adalah dhammah. As-sholatu wajibatun. Nah, itu sudah selesai Bapak Ibu sekalian, kalimat sederhana dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalimatnya sederhana seperti ini, dan ini kalimat dasar dalam bahasa Arab. Kalau kita memahami ini, nanti semua kalimat dikembangkan dari sini gitu. Subjek dan predikat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan contohkan lagi di sini supaya jelas. Misalnya saya akan mencontohkan terkait dengan sholat saja. Misalnya imam itu ruku. Oke, kita terjemahkan dulu. Imam bahasa Arabnya imam, sama. Kemudian ruku adalah raqi. Untuk kosakata Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu menggunakan lembaran di halaman belakang. Oke, jadi imam sama bahasa Arab, kemudian ruku jadi raqi ya, berbeda ruku dengan raqi. Ingat, imam itu kita jadikan mubtada, berarti kita tinggal membubuhkan menjadi al-ima raqi. Bapak Ibu kita tinggal meletakkan saja sebenarnya, jadi al-imam itu di depan, ruku itu di belakang, karena tata bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama terkait DM, hukum DM. Ada yang ingat Bapak Ibu sekalian hukum DM? Diterangkan dan menerangkan. Berbeda dengan bahasa Inggris yang berbeda jadi MD. Al-imamu raqiun. Mu ini penanda i'rab, ini mubtada, ini khabar. Dhammah atau rafa ini, dhammah ini penanda rafa. Raqiun. Al-imamu raqiun. Kenapa al-imamu enggak boleh al-imamun? Karena ada alnya, maka tidak boleh tanwin. Raqiun karena tanpa al biasanya ditanwinkan. Al-imamu raqiun. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita praktik di halaman 52 sampai 55. Mungkin Pak Dewi Pak ada teman-teman yang mau bergabung. Jadi di sini kita akan memilih dulu. Jadi bentuknya pilihan dulu. Tinggal dipilih A, B atau C. Tetapi sebelum Bapak Ibu menjawab atau memilih kenapa memilih A, kenapa memilih B, kenapa memilih C, harus ada alasannya. Saya contohkan dulu di pilih jawaban yang paling tepat. Halaman 52 sampai 55. Khobar untuk mubtada al-ilmu adalah, perhatikan, al-ilmu ini mubtada, khobarnya. Nah, berarti di sini Bapak Ibu sekalian kita harus ingat al-ilmu mudzakkar atau muannas. Ingat dulu ini nih, harus ingat dulu ini. Kata kuncinya itu saja dulu.
Apakah al-ilmu itu mudzakkar atau muannas? Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab soal di kelompok A di sini, Bapak Ibu harus dipikirkan jenis kelaminnya dulu dilihat. Mudzakkar atau muannas gitu. Al-ilmu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti khobarnya harus mudzakkar. Mufrad adatnya nggak usah dipikirkan karena seluruhnya di sini terkait dengan mufrad gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengerjakan lembar A di sini, Bapak Ibu harus ingetin dulu mudzakkar sama muannas. Kenali dulu mudzakkar sama muannasnya. Berarti al-ilmu itu adalah mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Di sini ada pilihan A. Al-ilmu A, an-nafi'u. Benar atau tidak? Kita cek dulu. An-nafi'u ini bisa nggak jadi khobar? Tidak bisa. Kenapa? Karena ada alnya. Tadi kalau kita lihat khobar itu tanpa al. Berarti ini tidak bisa dijadikan khobar karena ada alnya. Jadi masalahnya di sini ada al, kesalahannya. Kemudian B, nafi'atun. Ini ada alnya tidak? Tidak ada. Bisa jadi khobar? Bisa. Oke gitu loh. Tetapi ada masalah di sana. Masalahnya apa? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Sedangkan mubtadanya adalah khobar. Berarti di sini kesalahannya ada muannasnya. Dianggap muannas karena ada ta marbuthah. Berarti yang benar adalah nafiun. Al ilmu nafiun. Silakan Pak Dewi Pak, mungkin ada teman-teman yang mau bergabung. Caranya seperti itu. Jadi diuraikan. Kenapa saya pilih A, kenapa saya pilih B, kenapa C, harus ada alasannya. Silakan Pak Dewi Pak. Mungkin ada teman yang mau bergabung. Baik, buat sahabat-sahabat sekalian, Bapak, Ibu, apabila memang sudah pegang bukunya di lembar 52 sampai dengan 55, sebagaimana Ustadz tadi sampaikan, ada beberapa nama ini yang sudah mengangkat tangan. Ya, silakan. Saya coba berikan akses ke mungkin Ibu ya, Ibu Mutia Salman. Silakan. Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Nomor 2. Mubtada untuk khobar nazifatun adalah jawabannya diuraikan kayak tadi Ustaz. Iya Ibu, silakan. Yang A dulu, benar atau tidak? Yang A tidak, karena mubtada harus ada alif lamnya. Harus ma'rifah, betul? Berarti ya, tidak. Harus ma'rifah. Nomor 2. Yang kedua, al-masjidu sudah ada alif lamnya, tetapi dia bentuknya mudzakkar. Karena nazifatun mu'annas. Mu'annas, berarti salah juga. Jawabannya C, Ustaz. Yang benar C. Sudah sesuai. Al-madrasatun. Al-madrasatu. Nazifatun. Iya. Yang nomor 3-nya Ibu, silakan. Yang nomor 3, penanda rof yang benar Rafa, untuk iya. rofa yang benar untuk mubtada ditambah khobar berikut. Yang A, al-ilmun nuru. Iya. Ini Kesalahannya? Alif lam tidak pakai tanwin, tidak pakai domatain, Ustaz. Iya, tanwin doma, betul. Terus al-ilmu nuru. iya. Di sini khobarnya tidak domatain, Ustaz. Iya. Betul. Terus Yang C, al-ilmu nurun. iya, Ini yang benar, Ustaz. yang benar. Baik. Nomor 4-nya? Nomor Silakan. 4, Iya. khobar untuk mubtada al-waladu adalah A, as-sodiku. Ini salah Ustadz, karena Iya. khobar tidak pakai alif lam. Iya, terus Yang kedua, muti'un. Ini benar Ustadz. benar, iya. Yang C? Yang C salah karena tidak domatain. Tidak tanwin doma. Betul Ibu, terima kasih banyak. Kita kesempatan yang lainnya. Jazakillah khairan. Kalau khair Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut Ustadz. Ya, silakan nomor 5-nya.
Nomor 5 Ana akan berikan ke Bapak Suhari Abu Rara. Silakan Abu Rara. Nomor 5-nya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bismillah. Nomor 5. Nah, nomor 5. Iya. Mubtada untuk khobar mufidatun. Yang benar A. Ya, karena nakiro dan jenisnya mu'annas. Oke, yang betul. Yang B-nya kekeliruannya di mana? B karena harusnya kalau mubtada diawali alif lam atau harus ma'rifah diawali al. Di sini tidak ada alnya. Nomor C-nya? Yang C-nya, maaf. C ini mubtada cuma jenisnya mudzakkar karena khobarnya ini mu'annas. Iya. Nomor 6-nya Bapak? Nomor 6 pola mubtada khobar yang benar A salah karena jenisnya antara mubtada dan khobar berbeda. Iya. Jadi di sini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, al-badru mudzakkar, kemudian toliatun muannas, berarti tidak sesuai. Yang B? Yang benar al-marut toliun. Yang C? Kekeliruannya di mana, Bapak? Karena toliun harusnya pakai domaten yang khobarnya. Iya. Jadi kekeliruannya di C di sini, toliun. Nomor 7 Bapak? Khobar untuk mubtada al-khattu adalah yang benar B, yang A karena khobar harusnya nggak pakai alif lam. Oke, ada alnya, salahnya. Yang B benar karena mudzakkar. Yang C karena muannas. Muannas. Jadi ini tidak benar. Yang benar adalah B. Terakhir nomor 8 Bapak? Mubtada untuk khobar mustahabbatun adalah iya. Yang benar A, Ustaz. Karena sama-sama muannas dan diawali alif lam. Oke, yang B? Yang B udah ma'rifah cuma jenisnya mudzakkar. Baik, terus yang C? Yang C sama karena mudzakkar. Mudzakkar. Terima kasih Abu Rara, jazakallah khairan. Wa iyyak. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus seperti itu. Jadi saya ulangi misalnya, kenapa nomor 2 di sini saya hapus misalnya. Jadi ketika kita memilih di sini sengaja memang kita meminta Bapak Ibu sekalian untuk menguraikan salahnya di mana agar kita tidak nebak gitu loh. Ya, kita tentunya sekarang belajar ini untuk bisanya untuk memahami Al-Qur'an dan hadis karena menggunakan bahasa Arab. Jadi insya Allah sudah tidak ada hal lain yang kita ingin dapatkan. Artinya hal misalnya dapat katakanlah hal sertifikat atau lain sebagainya, tentu tidak itu. Artinya ketika kita memilih di sini, memilih jawabannya, kita memang harus betul-betul tahu. Misalnya nomor 2 saya ulangi ya sebagai contoh saja, mubtada untuk khabar nadzifah. Jadi kita di sini diminta untuk memilih mubtadanya. Kemudian madrasah, ini salah. Kenapa salah? Karena nggak ada alnya. Mubtada harus ma'rifah. Kemudian B, al-masjidu ada alnya, tetapi ada yang masalah, yaitu mudzakkar. Sedangkan khabarnya adalah muannas. Kemudian al-madrasah itu yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal menarik ini sebenarnya yang mungkin kita nggak sadar gitu loh. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang paham seluruh artinya di sini ya, mudah-mudahan. Kalaupun tidak, tapi kita bisa memahami gitu loh. Artinya kita bisa melihat mana yang benar atau salah gitu loh. Dengan melihat tadi jenis kelaminnya, adatnya gitu loh. Walaupun bisa jadi di antara kita tidak semuanya paham itu kalimat artinya apa gitu loh. Tetapi kita bisa mengenali bentuknya. Karena memang di sini Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul belajar bertahap. Jadi memang kita di latihan ini baru ke bentuk. Lihat bentuknya saja sudah salah kayaknya ini. Benar atau salah sudah ketahuan gitu. Apalagi nanti kalau sudah kita tahu artinya, tentu itu akan memang sangat membantu kita gitu. Pun bahasa Arab kita tidak tahu artinya, kalau sudah tahu kaidahnya kita bisa tahu mana yang benar atau yang salah. Baik, sekarang kita masuk ke yang B.
Yang B-nya nanti Bapak Ibu kerjakan sendiri saja. Saya akan ada hal penting yang perlu dijelaskan di C. Di sini Bapak Ibu sekalian silakan saya baca keterangannya, diperhatikan baik-baik. Keterangan. Mubtada dapat berupa nama orang, nama benda, nama tempat, domir, ismul fa'il atau ismul maf'ul. Mungkin ada materi yang belum kita pelajari, Bapak Ibu abaikan. Misalnya domir ini apa, abaikan saja gitu loh. Ini hanya sebagai kaidah dasar sebenarnya. Kemudian ismul fa'il, ismul maf'ul itu kita kemarin istilahnya baru if sama im. Nah, ini yang paling penting, perhatikan nomor 2. Jadi nomor 2, umumnya, ini umumnya ya, harus jadi kaidah nih. Khobar adalah ismul fa'il dan ismul maf'ul. Kemarin kita sudah belajar kaidahnya if sama im dulu. Jadi khobar itu harus ismul fa'il dan ismul maf'ul. Bapak Ibu sekalian silakan dibuka, dilihat halaman belakang ya. Saya perlihatkan di halaman belakang itu. Nah ini, halaman belakang sebagai contoh saja ya. Misalnya oke, RS ruku mana ini. Silakan dibuka halaman 233. Ini 23. Halaman 233. Lihat. Saya akan memilih kata ruku dengan raki. Oke. Ada ruku, artinya ruku juga. Kemudian ruku ada keterangan if, orang yang ruku. Nah, kalau seandainya Bapak ingin mengatakan, Bapak Ibu ingin mengatakan imam itu ruku, perhatikan. Itu ruku. Ini. Imam itu ruku. Maka rukunya ini sebagai khobar Bapak Ibu harus memilih yang ada label if sama im. If sama im nanti insya Allah kita akan pelajari Bapak Ibu sekalian. Di buku ini kita sudah jelaskan, sudah kita beri label gitu. Sederhananya kita labeli saja lah, nanti kita ada tahapnya. Jadi kalau Bapak ingin menyebutkan imam itu ruku, maka yang dipilih adalah raki, bukan ruku. Berbeda. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menyebut kalimat seperti ini, membentuk kalimat seperti ini, misalnya ruku itu wajib. Yang benar rukun ya. Saya pakai wajib saja supaya kita tidak menambahkan kosakata baru. Maka yang Bapak Ibu pilih ini adalah ruku yang pertama. Bisa juga yang ini, yang roki gitu loh. Bisa juga, boleh saja. Tetapi yang paling penting, yang paling krusial itu yang harus sesuai kaidah itu, yang harus satu pola, maksud saya ulangi. Jadi yang harus satu pola itu adalah yang khobar. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menjadikan ruku itu sebagai khobar, dia harus ismul fa'il atau ismul maf'ul. Ada label if sama imnya. Sama juga misalnya sujud. Sujud ini ada nggak ya? Sujud, saya lupa di sini. Coba kita lihat di halaman selanjutnya ada nggak? Oh iya sama. Perhatikan di sini. Ada sujud, ada sajid. Jadi kalau kita ingin mengatakan makmum itu sujud itu sebagai khabar harus dipilih yang ada label if-nya. Tidak boleh menggunakan sujud. Itu penggunaannya berbeda. Jadi itu hal penting yang harus Bapak Ibu ingat. Khabar itu kembali ke materi kita. Level 1 unit 2 ini. Ke materi kita di sini tadi uraiannya. Umumnya khabar harus ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ada label if sama label imnya. Yang lainnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Misalnya ismul fa'il dapat digunakan untuk penerjemahan kata yang menunjukkan orang yang pelaku pekerjaan atau kata kerja aktif. Di sini ada contoh misalnya. Saya akan mengerjakan satu contoh. Perhatikan, imam itu sujud. Kita membuat contoh ini. Sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, imam. Berarti kita tulis sana imam.
Imam ini jadi mubtada, berarti tambahkan al. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa tahu cara menulisnya. Kalaupun enggak, ya sementara abaikan cara menulisnya. Al imam sudah jadi mubtada tuh. Oke. Sujud. Sujud ini kita lihat kamusnya. Saya buka lagi kamus tadi. Saya mencontohkan ke Bapak Ibu sekalian. Kita lihat sujud. Oh, ternyata ada dua di sini seperti kita sampaikan tadi. Perhatikan. Saya hapus. Nah, di sini ada kata sujud, ada kata sajid. Karena sujud itu kita jadikan khabar, berarti Bapak Ibu harus pilih yang ini nih. Yang karena ada label if-nya atau label im-nya. Sama dengan wajib juga di sini, perhatikan. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jadi harus tuntas di sini nih. Jadi khobar itu harus ismul fa'il atau ismul maf'ul. Kembali ke contoh. Mudah-mudahan contohnya belum hilang. Ya masih ada, alhamdulillah. Al-imam sajid. Oke. Sudah selesai. Kita tinggal bubuhkan penanda i'rab. Penanda i'rab untuk mubtada adalah marfu. Penanda rafa untuk mufrad adalah dhammah. Al-imamu, perhatikan mu di sini, sajidun. Sudah sederhana sekali kalimatnya, dan itu dasar kita nanti untuk membentuk kalimat yang lebih jauh. Oke, perhatikan. Sekarang contoh yang nomor 11. Ada keterangan, setiap kata yang menunjukkan kelompok perempuan disebut mu'annas walaupun tidak memiliki penanda mu'annas. Misalnya itu artinya ibu. Kan tidak ada penanda mu'annasnya Bapak Ibu sekalian. Dia dianggap mu'annas karena memang menunjukkan mu'annas walaupun tidak ada tak marbutohnya. Kemudian juga bintun atau juga sama dengan ukhtun. Dan kata akhwat itu di kita sudah sangat produktif ya, ada ikhwan akhwat. Walaupun secara dasar akhun itu adalah saudara yang memang punya hubungan darah gitu loh. Ukhtun berarti saudara perempuan yang punya hubungan darah. Bintun sama ukhtun itu tidak ada tak tanis marbutohnya. Tak ini bukan tak marbutoh Bapak Ibu sekalian, ada tak mabsutoh. Intinya setiap kata yang menunjukkan perempuan, jenis kelamin perempuan, orang perempuan, perhatikan, orang perempuan, maka itu adalah perempuan walaupun tidak ada penanda muannasnya. Baik, anak perempuan bintu. Berarti kita tambahkan alnya saja, bintu. Al bintu. Bersuci, bersuci di sana Bapak Ibu tinggal cari, saya tulis aja langsung saja, tidak buka lagi. Mutatahhiratun. Ini saya lihat kamusnya dulu agar nanti Bapak Ibu jelas bahwasanya di kamusnya itu asalnya mudzakkar. Maaf. Nah ini bersuci, bersuci. Jadi kamusnya bukan kamus sebenarnya, kosakata itu tabel kosakata ada Indonesia Arab. Bersuci. Nah ini bersuci. Bersuci Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu sekalian perhatikan bersuci. Nah ini mutatahhirun. Mutatahhirun itu kan mudzakkar. Ingat Bapak Ibu sekalian, setiap isim yang ada label ib-nya sama im-nya itu bisa diubah menjadi muannats. Jadi mutatahhirun menjadi mutatahhiratun. Nah, saya ulangi sekali lagi di sini, misalnya muslimun, muslim ini ismul fa'il. If dia bisa diubah menjadi muannats dengan membubuhkan tak tanis marbuthah, muslimatun. Dan ingat, setiap huruf yang terletak sebelum tak tanis marbuthah itu pasti fathah. Saya ingatkan sekali lagi, jadi setiap huruf yang terletak sebelum tak tanis marbuthah itu pasti fathah. Jadi gampang nanti Bapak Ibu sekalian kalau membaca kitab ketemu huruf
atau kata yang ada ta ta'anis marbutohnya, oh pasti nih huruf sebelumnya pasti fathah. Itu sudah pasti. Bapak Ibu tinggal cek saja semuanya. Oke, jadi ingat Bapak Ibu sekalian, di kamus ini mu'anas tidak ada. Bapak Ibu tinggal ubah menjadi mu'anas dengan menambahkan ta ta'anis marbutoh. Tapi ingat, yang bisa diubah dari mudzakkar ke mu'anas, perhatikan, dari mudzakkar ke mu'anas itu yang ada ibnya atau imnya. Yang lainnya nggak boleh. Misalnya, ini contoh aja ya, misalnya kata walad. Nih Bapak Ibu sekalian. Walad itu anak lelaki. Ada label ib atau tidak? Nggak ada. Jangan diubah menjadi mu'anas. Waladun lelaki, kemudian anak perempuan jadi waladatun misalnya. Itu nggak boleh. Yang bisa diubah harus if atau im. Sama dengan masjid misalnya. Masjid ini mudzakkar. Mau diubah menjadi mu'annas, menjadi masjidatun. Ya tidak demikian. Jadi yang bisa diubah adalah yang ada label if atau imnya. Sama dengan makmum misalnya menjadi makmumah. Oke, kembali ke contoh yang tadi terakhir. Lihat di sini. Al bintu ini mu'annas berarti mutatahhiratun. Oke, Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian, silakan dikerjakan dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan tulisannya yang bagian lembar jawaban Bapak Ibu sekalian yang halaman ini, yang C. Mungkin nanti ke telegramnya Halo Ustadz. Jadi dikirimkan dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya di pekan keempat kita akan bahas jawaban Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini Pak Dwi Pak, kita sudah tuntas pola mufrad. Terakhir kami ingin mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan seperti yang kita sering ulang-ulang dan akan terus saya ulang, bahwasanya unit 2 itu dasarnya di unit 1. Kita sudah ingat baik unit 1 itu, unit 2 itu sudah tuntas lah gitu loh. Cuma menambahkan beberapa istilah saja. Termasuk juga nanti materi-materi selanjutnya. Bahkan kita membaca kitab itu dasarnya dari sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dengan kita hanya sebulan 2 kali sebenarnya kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus mengingat materi-materi yang telah kita pelajari. Dan Bapak Ibu sekalian bisa mengulang latihan yang pernah kita berikan secara online, misalnya di Google Form itu selamanya ada gitu loh. Jadi walaupun Bapak Ibu telah mengerjakan, mudah-mudahan seingat saya itu bisa beberapa kali ya. Kalau memang nanti tidak bisa beberapa kali, kita akan setting bisa beberapa kali. Jadi agar Bapak Ibu terus ingat, Bapak Ibu bisa terus berlatih dan langsung bisa mendapatkan jawabannya. Itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Pak Dwifa jika mau menyampaikan pengumuman. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Bagi para sahabat Halo Ustaz sekalian, kita turut mendoakan semoga senantiasa istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Dan sebelum ditutup, ada pengumuman dari panitia, dari Halo Ustaz terkait dengan kuis yang sudah kita berikan melalui Telegram, kuis bahasa Arab. Ada 3 orang pemenang yang telah diseleksi oleh Ustadz dan merupakan 3 orang yang mendapatkan angka yang tertinggi. Cukup banyak yang ikut, tetapi 3 orang ini adalah yang berhak mendapatkan hadiah yang insya Allah nanti akan diberikan oleh tim Halo Ustadz. Dan 3 orang tersebut, Ana akan bacakan alamat emailnya dan segera akan disampaikan juga melalui chatting, yaitu farahdinatambunan@gmail.com, yang kedua nblhutami@gmail.com, dan yang ketiga mamsdekasilas22@gmail.com. Bismillah. Mohon maaf tadi ternyata mikrofonnya tidak aktif. Sebelum ditutup, ada 3 nama yang telah diseleksi oleh Ustadz dan
insya Allah akan berhak mendapatkan hadiah dari tim Halo Ustadz setelah menjawab kuis dengan nilai tertinggi. Yang pertama adalah atas nama farahdinatambunan@gmail.com, yang kedua nblhutami@gmail.com, yang ketiga mamsdekasilas22@gmail.com. Ketiga nama ini insya Allah nanti akan dihubungi oleh admin Halo Ustadz dan akan diproses hadiahnya. Dan semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Demikian Ustadz, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Cukup Bapak, Cukup ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan para jamaah sekalian, semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang dalam materi yang masih sama, belajar bahasa Arab dari nol. Dan kita turut mendoakan semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup kajian ini, kita terlebih dahulu membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.